Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka fondasi negara kita, fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anies buat pernyataan kalau pemerintahan yang ada sekarang ini adalah hasil kecurangan dari awal kayaknya sampai akhir, ya. Dari awal, dari mana datangnya? Anies secara jelas mengatakan bahwa orang yang mestinya tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kontestasi politik itu mendapatkan ada intervensi dari kekuasaan, ya siapa lagi kalau bukan Jokowi, melalui iparnya, ya Anwar Usman, mengubah aturan MK sehingga umur 36 bisa masuk jadi wapres. Ibaratnya permainan sudah dimulai, aturannya diubah, ya kan? Ini aturan model mana? Culasnya bukan main rejim Jokowi itu. Sudah begitu saat kampanye, rejim-rejim yang ada di daerah, ya, pemerintah kekuasaan yang ada di daerah ditekan untuk bisa mendukung calonnya itu, Prabowo sama Gibran. Dan begitu juga setelah selesai, ternyata KPU juga menunjukkan hasil bahwa ternyata menurut siaran dari CNN, ini sudah sering kita kutip, ya, Anies lah pemenangnya sebagai presiden, ya, Anies Rashid Baswedan itu 57,34% dan Prabowo itu cuma 23,69%, Ganjar segitu, gitu kan. Nah, ini juga tercermin semua pernyataan Prabowo yang ada di media itu direspon negatif semua oleh para netizen. Apa saja, ya kan? Tentang janjinya, tentang sekarang memberikan gelar Mahaputra dan lain sebagainya. Ya, itu karena hasil dari keculasan Pilpres akhirnya juga menghasilkan kepemimpinan yang culas juga. Ya kan? Dia kasihan kepada wakil rakyat, bukan kepada rakyatnya. Dia kasihan kepada menteri, ya kan? Bukan kepada rakyat. Rakyat bagian dari yang terjepit dan ditindas oleh pajak. Ya, kabarnya tahun 2026 nanti karena pajak dinaikkan bukan main, sekitar 9% naiknya lagi, maka Menteri Keuangan mengatakan nanti itu akan membawa aparat hukum untuk menyaring semua wajib pajak. Ya, kalau bajingan, maling duit negara kena pajak enggak? Ya, itu bukan tugasnya Menteri Keuangan memang. Tapi kalau ada rumah pejabat, ya kan, yang seharusnya ini sudah dilakukan itu adalah
Nah, kalau gedenya seperti itu, penghasilannya pejabatnya berapa, itu sudah pasti aja maling semua, ya kan? Itu yang harusnya dikejar. Tetapi undang-undang perampasan aset itu tidak akan disahkan. Karena apa? Karena yang ada di pemerintah maupun yang di DPR itu pro maling dan mungkin juga terlibat dalam soal maling. Coba bayangkan satu komisi yang ada di DPR dalam satu kasus saja, ya CSR BI itu, semua anggota komisi 11 menerima duit semua, maling semua enggak? Ya maling lah, mau disebut apa coba? Dan mungkin sudah saatnya ya rakyat nanti kalau semua pemerintahan ini tidak bisa mengatasi, ya, dan apalagi mereka juga pro maling semua, ya rakyat kelihatannya yang turun tangan. Sama seperti yang dikatakan oleh siapa, Rocky Gerung, ya, kalau pajak terus ditindas untuk kemewahan para pejabatnya, penguasanya dan lain sebagainya, layak mereka dipenggal kepalanya. Yaitu kalau itu menyangkut Sri Mulyani. Memang bukti-buktinya itu memang luar biasa. Cuma karena memang pemerintahan Jokowi culas, biasa menipu, ya kan? Dan tampaknya memang itu pengaruh dari cara berpikir para PKI, ya pada akhirnya ya seperti ini yang terjadi. Semakin hari rakyat Indonesia semakin frustrasi dihadapkan pada pemerintahan yang semakin blow on menghadapi situasi yang ada. Tampaknya memang mengharapkan Prabowo untuk memperbaiki ekonomi itu ya keliru banget, ya kan? Cuma kalau gantinya itu Gibran, lebih keliru lagi. Ini rakyat Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit. Kalau Gibran sih senang sekali kalau Prabowo jatuh gitu kan. Tetapi bagi rakyat itu sengsaranya tambah-tambah lagi. Ya kapan penderitaan ini akan berakhir kalau ada kesadaran dari publik. Dan tugasnya orang-orang yang punya integritas lah tetap mendidik publik itu. Begitu ada momentumnya, ya terjadi pergantian kekuasaan yang aman, begitu kita bisa memilih pemimpin yang terbukti integritasnya, baik intelektual, moral maupun spiritualnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.